Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Nur Malasari dengan NPM 2023 2150 0230 dengan rekan saya Ruben Sinaga dengan NPM 2023 2150 0228. Kami di sini ingin menceritakan kembali cerita pendek yang berjudul Tajam. Pada pagi hari yang cerah, tepatnya di SMA Negeri 99 Jakarta, sekolah tersebut sedang mengadakan program kesehatan dari pemerintah, yaitu vaksinasi. Ucok, Alif, Bagas, dan Azam merupakan siswa kelas 12 yang dikenal sebagai sifat yang susah diaturnya. Walaupun dikenal dengan sifat yang buruk, mereka adalah siswa berprestasi di bidang olahraga, khususnya basket. Tepat pukul 10 pagi, mereka mendengar informasi dari pengeras suara sekolah bahwa hari ini akan diadakan vaksinasi dan diminta seluruh siswa dan siswi untuk tidak keluar kelas. Mereka yang mendengar kabar mendadak ini langsung terkejut karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan apapun dari wali kelas ataupun dari pihak sekolah. Ucok menganggap hal ini tidak perlu ditakuti. Tetapi berbeda dengan teman-temannya yang sejak tadi sudah resah karena takut dengan jarum suntik. Ucok berdiri tenang di pojok kelas, tak seperti Alif, Bagas, dan Azam yang mulai gelisah. Mereka bertiga sibuk merancang bagaimana alasan untuk bisa menghindari vaksinasi tersebut. Saling berbisik dengan nada cemas. Azam yang paling takut dengan jarum suntik bahkan mulai merasa mual hanya karena memikirkan jarum tajam itu. Namun, Ucok hanya diam memperhatikan mereka dengan senyum tipis. Santai aja, cuma jarum suntik doang, kata Ucok santai. Alif yang memandang Ucok dengan heran berkata, "Kok bisa sih lu setenang itu? Gue udah gemetaran nih," keluhnya sambil menyembunyikan tangannya yang sedikit bergetar di bawah meja. Ucok menatap temannya, lalu dengan suara rendah dia menjawab, "Gue udah biasa, Liv. Setiap minggu gue harus disuntik untuk cuci darah. Jarum suntik tuh udah jadi hal yang biasa banget buat gue." Ruangan seketika hening. Ketiganya memandang Ucok dengan tatapan penuh rasa gelisah. Sebelumnya mereka memang pernah memperhatikan bahwa Ucok sering izin sekolah dengan alasan pergi ke rumah sakit. Namun mereka tidak pernah benar-benar menanyakan. Menganggap itu bukan sesuatu yang serius. Kali ini cerita Ucok membuka fakta yang selama ini tidak mereka pahami. Ucok masih ingat saat pertama kali ia didiagnosis mengidap penyakit ginjal yang mengharuskan menjalani cuci darah rutin. Saat itu ia baru kelas 10 dan dokter memberi tahu bahwa ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Ucok yang mendengar kabar itu hanya terdiam di kursi ruang periksa. Pikirannya seakan kosong. "Apa itu artinya saya nggak bisa main basket lagi, Dok?" ucap Ucok. Dengan suara gemetar, dokter hanya menggeleng pelan, memberi tahu bahwa ia tetap bisa beraktivitas, tetapi harus menjalani perawatan seumur hidup. Setelah keluar dari ruangan dokter, Ucok merasa dunia seakan runtuh. Ia mengunci diri di kamar selama berhari-hari, menolak berbicara dengan siapapun. Bahkan orang tua dalam diam, ia menangis meratapi nasibnya. "Kenapa gue? Kenapa harus gue?" gumannya sambil menatap langit-langit kamar. Sekali ia memandang foto-foto yang sedang bermain basket, mencoba menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun perlahan ia
mulai bangkit. Orang tuanya yang tak pernah lelah memberinya semangat menjadi sumber kekuatan. Kamu masih punya masa depan, nak. Penyakit ini bukan akhir dari segalanya, kata ibu sambil menangis, sambil memeluknya erat. Kata itu menjadi titik balik bagi Ucok. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat dan menjalani hidup sebaik mungkin meskipun harus menghadapi jarum suntik setiap minggu. Kembali ke ruang kelas, Azam yang semula tampak panik menelan ludah dan berkata pelan, "Gue nggak pernah tahu lu sesering itu harus disuntik, Cok." Ucok hanya mengangguk, masih tersenyum meskipun matanya menyinarkan sesuatu yang lebih dalam. "Gua nggak punya pilihan lain. Kalau lu pikir jarum suntik ini menakutkan, coba bayangin kalau ngalamin ini hampir setiap minggu. Tapi ya lama-lama lu bakal terbiasa." Kata-kata Ucok terasa begitu sederhana namun menyimpan makna yang dalam. Di balik ketenangannya tersimpan perjuangan yang tak pernah ia ceritakan sebelumnya. Alif, Bagas dan Azam akhirnya terdiam perlahan. Mereka mulai memahami bahwa ketakutan mereka terhadap jarum suntik terasa kecil dibandingkan dengan apa yang harus dihadapi Ucok saat ini. Tak lama kemudian, panggilan untuk vaksinasi dimulai. Ucok berjalan duluan dengan langkah tenang, sementara teman-temannya mengikuti di belakang, masih dengan rasa takut. Namun kini ketakutan mereka terasa lebih ringan. Mereka sadar bahwa apa yang mereka hadapi hanyalah sekejap dari kekuatan dibandingkan dengan perjuangan sahabat mereka yang menghadapi jarum suntik demi bertahan hidup. Di ruang vaksinasi, Ucok duduk dan mempersiapkan lengan kirinya untuk disuntik. Perawat yang hendak menyuntiknya tampak kagum dengan ketenangannya. Sementara itu di belakang, Alif, Bagas, dan Azam berdiri mencoba menenangkan diri. Melihat ketenangan Ucok, mereka saling berpandangan dan tersenyum kecil, seolah mendapatkan kekuatan. Setelah vaksinasi selesai, mereka berjalan keluar ruangan vaksin bersama. "Gue pikir gak seburuk yang gue bayangin tadi," ujar Azam sambil menarik napas lega. Ucok menepuk bahu Azam dan berkata, "Kadang kita takut karena nggak pernah nyoba. Tapi begitu lo hadapin, lo bakal sadar kalau lo lebih kuat dari apa yang kira." Kata-kata itu menutup hari mereka dengan makna baru terang, keberanian, persahabatan, dan rasa syukur bagi Ucok. Ini bukan sekedar hari vaksinasi, melainkan momen di mana ia menunjukkan bahwa keberanian tidak hanya mengatasi rasa takut, tetapi juga membagi kekuatan dengan mereka yang membutuhkan.